Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Sesuatu yang fundamental, tapi terkadang kita lupakan di tengah kesibukan dunia modern. Kita akan bicara tentang menjadi anak yang taat kepada orang tua. Mungkin terdengar klise atau kuno bagi sebagian orang, tapi percayalah, topik ini punya kedalaman dan relevansi yang luar biasa. Tidak peduli berapapun usia kita. Apa sih sebenarnya arti taat pada orang tua? Apakah ini berarti kita harus selalu bilang ya untuk setiap hal yang mereka katakan? Apakah ini berarti kita tidak boleh punya pendapat sendiri? Tentu saja tidak. Taat di sini lebih dari sekadar kepatuhan buta. Ini adalah tentang rasa hormat, cinta, dan penghargaan yang tulus atas semua pengorbanan yang telah mereka berikan. Ini tentang memahami bahwa nasihat mereka datang dari tempat yang penuh kasih sayang dan pengalaman hidup yang jauh lebih panjang dari kita. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Dari saat kita lahir, siapa yang selalu ada di samping kita? Siapa yang begadang semalaman saat kita sakit? Siapa yang mengajari kita berjalan, berbicara, dan membaca? Siapa yang bekerja keras, banting tulang, hanya untuk memastikan kita punya makanan di meja dan atap di atas kepala? Jawabannya sudah pasti. Orang tua kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup kita, yang cintanya tanpa syarat dan pengorbanannya tak terhingga. Sekarang, mari kita bicara tentang komunikasi. Ini adalah kunci dari segalanya. Seringkali, konflik antara anak dan orang tua muncul bukan karena perbedaan keinginan, tapi karena miskomunikasi. Kita merasa mereka tidak mengerti kita, dan mereka merasa kita tidak mendengarkan mereka. Padahal, jika kita mau meluangkan waktu untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati dengan kepala dingin, banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan. Coba deh, saat orang tuamu memberikan nasihat yang mungkin tidak sejalan dengan keinginanmu, jangan langsung menolak atau marah. Dengarkan dulu baik-baik alasan mereka. Tanyakan dengan sopan, "Ayah, Ibu, kenapa menurut kalian begitu? Boleh tolong jelaskan alasannya?" Dengan bertanya, kita menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka dan membuka pintu untuk diskusi yang sehat. Mungkin saja, setelah mendengar penjelasan mereka yang didasari pengalaman, kita jadi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Komunikasi dua arah yang penuh hormat adalah jembatan emas yang menghubungkan dua generasi. Tentu, akan ada saat-saat di mana kita benar-benar tidak setuju dengan mereka. Ini normal. Kita adalah individu yang berbeda dengan pemikiran dan impian kita sendiri. Di saat seperti ini, cara kita menyampaikan ketidaksetujuan itu yang menjadi pembeda. Daripada membantah dengan kasar atau membanting pintu, coba katakan dengan lembut, "Terima kasih banyak atas nasihatnya, Ayah, Ibu. Aku sangat menghargainya. Tapi, bolehkah aku menjelaskan kenapa aku punya pandangan yang sedikit berbeda?" Tunjukkan bahwa meskipun kita punya pilihan lain, kita tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Carilah jalan tengah jika memungkinkan. Tunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil sudah kita pikirkan matang-matang, dan kita siap bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kedewasaan seperti ini justru akan membuat mereka lebih respek dan percaya pada kita. Bentuk ketaatan tidak selalu tentang hal-hal besar, seperti pilihan karier atau pasangan hidup. Justru, ketaatan yang paling terasa adalah dalam hal-hal kecil sehari-hari. Membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, membelikan makanan kesukaan mereka saat kita pulang kerja, atau sekadar menanyakan kabar mereka setiap hari. Hal-hal kecil ini menunjukkan bahwa kita peduli dan memikirkan mereka. Pernahkah kamu mencoba memijat pundak ibumu setelah beliau seharian lelah bekerja, atau membuatkan secangkir kopi untuk ayahmu saat beliau sedang membaca koran? Tindakan-tindakan sederhana ini punya kekuatan luar biasa untuk menyentuh hati mereka dan membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Inilah wujud nyata dari bakti kita. Seiring berjalannya waktu, peran kita mungkin akan berbalik. Dulu mereka yang merawat kita, kelak kita yang akan merawat mereka di usia senja. Ini adalah siklus kehidupan yang indah dan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Di masa tua, mereka mungkin akan lebih sensitif, lebih butuh perhatian, dan terkadang kembali seperti anak-anak. Disinilah kesabaran dan kasih sayang kita diuji. Dengarkan cerita-cerita lama mereka, meskipun sudah diulang ribuan kali. Temani mereka ke dokter. Pastikan mereka makan dengan baik dan minum obat tepat waktu. Di atas segalanya, berikan mereka waktu kita. Waktu adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan. Di era digital ini, sangat mudah bagi kita untuk sibuk dengan gadget masing-masing, bahkan saat sedang berkumpul. Coba letakkan sejenak ponselmu, tatap mata mereka,
dan hadir sepenuhnya saat bersama mereka. Kehadiran kita secara fisik dan mental adalah obat terbaik bagi kesepian mereka. Dibutuhkan kekuatan karakter, kerendahan hati, dan kebijaksanaan yang besar untuk bisa menghormati orang tua dengan tulus, terutama saat ada perbedaan pendapat. Ketaatan yang didasari cinta dan pengertian adalah tanda kedewasaan sejati. Dan jangan salah, manfaatnya bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Ada kedamaian batin yang luar biasa saat kita tahu hubungan kita dengan orang tua berjalan harmonis. Dalam banyak ajaran agama dan budaya, ridho orang tua dianggap sebagai kunci keberkahan dan kesuksesan hidup. Logikanya sederhana. Ketika kita memulai hari dengan doa dan restu dari orang yang paling tulus mencintai kita di dunia, energi positif itu akan menyertai langkah kita. Pintu-pintu rezeki dan kemudahan seakan terbuka lebih lebar. Hidup terasa lebih ringan dan penuh berkah. Ini bukan tahayul. Ini adalah tentang kekuatan energi positif dari sebuah hubungan yang sehat dan penuh cinta. Mungkin ada di antara kalian yang punya hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Mungkin ada luka masa lalu atau konflik yang belum terselesaikan. Ketahuilah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Mulailah dari diri sendiri. Buang jauh-jauh ego dan gengsi. Datanglah pada mereka. Minta maaf jika kita pernah berbuat salah. Dan katakan bahwa kita ingin memulai lembaran baru. Ungkapkan rasa cinta dan terima kasih kita. Mungkin awalnya akan canggung, tapi ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Jika kamu merasa kesulitan untuk berkomunikasi, atau ada masalah yang terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti konselor keluarga. Meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jadi, mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita menjadi anak yang cukup baik hari ini? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih atas semua yang telah mereka lakukan? Sudahkah kita membuat mereka tersenyum? Mumpung kita masih punya kesempatan, jangan sia-siakan. Waktu tidak bisa diputar kembali. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari karena kita belum sempat membahagiakan mereka. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menunjukkan bakti kita. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Telepon mereka setelah menonton video ini, tanyakan kabar mereka, dan katakan 3 kata ajaib, "Aku sayang kalian." Percayalah, itu akan sangat berarti bagi mereka, dan juga bagi dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua, untuk selalu mencintai dan menghormati permata paling berharga dalam hidup kita, yaitu orang tua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.